Kita ini sudah 23 tahun pemekaran, tapi masih jalan di tempat. Malu tidak kita? Malu. Harus malu. Orang tua 79 tahun mengatakan begitu, berarti dia ikut dalam pemekaran itu. Jadi ke depan setelah tanggal 27 besok saya berpesan, pilih pemimpin yang satu garis dan mau membangun garis kampung supaya semua sejahtera. Shalom. Yang keras shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat kiri kanan dulu. Yang kau dengar baik-baik. Coba. Ya Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Suku ya, yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya cintai, saya banggakan, para hamba Tuhan yang saya muliakan, Ayo Pikir Bakir, beserta istri yang saya cintai, saya banggakan, ada yang baik. Yang saya hormati semua ketua-ketua partai dari Terong, dan tentunya ketua-ketua partai yang mendampingi saya dari Jayapura, para simpatisan partai, relawan yang saya cintai dan banggakan. Saya mengajak kita semua yang hadir sini untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan baik, sehingga kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa kumpul di sekretariat pemenangan Mario di Peron ini. Tentunya saya mohon maaf karena baru hari ini saya bisa ketemu dengan semua ketua-ketua partai dan semua simpatisan relawan yang ada di Peron hari ini. Tadi saya berkunjung di tempatnya Pak Adam dan hari ini bisa tiba di sekretariat sini. Tentunya saya bisa pastikan, tadi saya pikir cuma janji belakang dari saya lagi. Dia menyampaikan ke saya, kakak pokoknya Kerong itu aman. Dan puji Tuhan, mari kita tepuk tangan dulu. Saya tidak ragu lagi bahwa Kerong pasti bungkus untuk Mario. Betul Bapak Ibu ya? Ya, dua, angkat jari dua semua dulu. Sampai belakang dan tidur, angkat jari duanya. Dua-dua tangannya diangkat. Ya. Orang selalu bersumpah itu pasti angkat jari dua, betul ya? Ya. Kita amini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami berdua hanya sederhana saja mau membawa Papua ini mempunyai visi, yaitu transformasi Papua maju yang harmoni. Ya, ini harmoni ternyata di sini ada yang pakai kerudung, ada Bapak Pastor, Ibu Pendeta, Pak Ustadz. Ini yang namanya harmoni. Mau bangun tanah Papua terus ada kebersamaan. Betul Bapak Ibu Pendeta ya? Pak Pastor, betul ya? Saya yakin di ajaran agama apapun mengatakan bahwa kita dilahirkan bumi untuk memenuhi bumi. Dia tidak bilang satu jenis saja. Jadi kami orang selatan yang ada di Jayapura, orang ibu saya juga dari Papua Barat, saya bisa di Jayapura. Karena itu pesan daripada apa yang di semua ajaran agama. Saya juga tidak tahu saya pada bahkan dia bisa apa terdampar di sini. Betul ya? Cuma dia pakai saya punya apa, dia punya om marga. Ada yang bisa larang itu tidak Ibu Pendeta? Saya tanya. Pak Pastor ada tidak? Pak Ustaz ada boleh? Nah itulah kemurahan Tuhan Allah SWT. Jadi kita tidak boleh ada apapun dalam membangun Papua. Kami berdua akan menunjukkan bahwa kami akan membawa perubahan itu. Menurut perbedaan.
semua orang di Papua ini wajib untuk mendapat pelayanan kasih, karena saya yakin dan percaya itu ajaran agama mau. Sehingga kami juga punya visi yang sangat sederhana, yaitu Papua cerah, agar cerdas, sejahtera dan harmoni. Nanti saya lari-lari karena waktu dikejar nih. Coba kamu tangkap itu, kalau nggak sudah jauh-jauh dulu. Nanti dilanjutkan oleh Pak Aryoko. Ya tentunya kami harus memastikan terjadinya sumber daya manusia Papua yang pintar-pintar. Sumber daya manusia Papua ini pintar-pintar apa bodoh-bodoh? Anak 9 tahun saja orang anak kecil Papua itu bisa ngajar Indonesia. Coba tekan untuk orang Papua itu. Terus saya saudara yang datang sekarang depan saya ini kan sudah mulai ada yang tahun 70-an, 80-an, 90-an, ini orang Papua tidak? Orang Papua tidak tahu kampung halaman lagi di Jawa sana di mana? Betul kan? Nah ini kita harus pastikan semua orang yang di Papua dia mesti bisa mendapat layanan pendidikan itu dengan baik supaya semua pintar-pintar di Indonesia. Termasuk nanti juga pelayanan kesehatannya. Kalau masyarakat dia sehat, tentunya dia akan isi di pemerintahan itu juga masuk orangnya sehat, orangnya pintar-pintar, supaya nanti itu ya. Untuk yang ini saya minta kita belajar dari yang kemarin. Yang kemarin ini menjadi koreksi bagi kita semua untuk perbaiki. Sehingga tata kelola itu mulai dari kampung dan naik sampai nanti di provinsi harus baik, harus bersih. Supaya Papua maju. Kalau tidak nanti Papua ditinggal di tempat. Kemarin kita di mana? Di Sari. Ada bapak dia punya usia 79 tahun, dia bilang sama saya begini. Kita ini sudah 23 tahun pemekaran tapi masih jalan di tempat. Malu tidak kita? Harus malu. Orang tua 79 tahun mengatakan begitu, berarti dia ikut dalam pemekaran itu. Jadi ke depan setelah tanggal 27 besok saya berpesan pilih pemimpin yang satu garis dan mau membangun garis kampung supaya semua sejahtera. Yang terakhir tentunya kami berharap ini semua mulai nanti partai politik, Ibu Pendeta, Pak Pastor, Pak Ustadz harus ikut dalam mengawasi proses pembangunan. Bahasa kami itu kolaborasi dalam pembangunan. Masyarakat harus hadir untuk memastikan pembangunan itu bisa berjalan. Manusia-manusia kami yang duduk di pemerintahan itu manusia yang bersih. Jangan mau pemilu ini saya datang cari kalian, tapi harus menyiapkan waktu untuk terus melayani masyarakatnya supaya bisa kontrol. Jadi sudah itu 4 poin penting nanti dilanjutkan oleh Pak Rumoropen. Yang terakhir saya cuma mau berpesan, kami ini ada 16 partai, Bapak Ibu sekalian. Dari 18, saya pada Gus Bakar ini tinggal dari partai setengah mati, tapi saya terus terang saya kasih tahu, saya pada ini yang bosan ke Golkar, dari Gus Bakar ya. Kau main tipis-tipis apa keluarga dari selatan. Saya terima kasih dari Gus Bakar ya. Saya 3 minggu saja dapat 18 partai itu. 17 partai. Percaya tidak? Ada satu ruang, apa sih orang tidak percaya ke sebuah ruang? Saya bilang itu orang bicara itu bohong. Karena trust. Trust ini bukan kita mau jadikan Papua apa tidak. Kalau orang di pusat sudah percaya dong kasih barang itu. Betul tidak? Ini karena banyak kader-kader partai saya harus sampaikan. Dan saya bisa mewarnai partai-partai lain. Karena pertama pimpinan partai tahu saya memahami yang ada di Papua. Saya akan tanya satu-satu orang ini. Orang ini bagaimana, Gus Bakar ini bagaimana, yang ini bagaimana, ini bagaimana. Lintas provinsi. Sehingga pada kesempatan ini karena kami yang ada di Papua 16 partai dan kami menguasai itu DPRP 38 kursi.
dari 45. Saya tidak bicara saudara-saudara lain yang dari partai lain yang 7 orang tidak. Saya bicara yang lain yang 9 partai. Kalau sudah begini, saya berharap nanti, tadi saya bilang kolaborasi antara provinsi dan itu berlaku di kabupaten. Jadi program kabupaten itu harusnya sinergi juga dengan provinsi. Dia juga berlihat dari pusat. Supaya tadi saya bilang keras itu, apa yang dibuat dari bawah, kita jawab di provinsi, kita minta Jakarta dong akan kasih tidak itu? Kita yang ada di pemerintahan kok. Masa kami ragu-ragu tepuk tangan? Coba tepuk tangan dulu. Tidak pernah dibuktikan kalau tidak ada satu garis dengan pusat, kamu kasih masuk kampung, proposal rame-rame dan pasti melihat bikin membuang malah buang kampung. Jadi saya cuma titip pesan itu, nanti pulang kasih tahu ke kiri kanan bahwa pilih pemimpin yang amanah itu pemimpin yang dia bisa dengar-dengar, takut dengarkan Tuhan, dan juga dia satu garis dengan Jakarta, supaya jangan kita buang-buang percuma. Satu garis dengan Jakarta, satu garis juga dengan provinsi. Nah, kalau satu garis provinsi kan Kerung kan minta apa? Langsung jalan, karena 30 orang. 38 orang itu pasti bisa membuat warna untuk provinsi Papua. Setuju? Makanya nanti pilih juga yang lihat pandangan mata gubernur kepada siapa. Kenapa dia? Asik kan? Asik. Ya itu saya harus bicara begitu. Tapi saya titip semua kader-kader partai. Tadi sudah diingatkan Pak Gus Bakar, jangan main dua kaki. Karena saya ada di mana-mana. Jadi kamu main-main nanti saya suruh kamu. Apalagi DPR nih. Nah DPR ingat ya? Bisa DPW enggak? Bisa tidak? Yang Golkar ingat baik-baik, jangan main dua kaki. Ini saya titip ini baik. Saya sangat yakin dan percaya semua partai sudah ada sini, tinggal yang lain yang mungkin ada di pasangan yang 1-2 tapi sampaikan, karena saya 16 partai. Silakan bersanding di provinsi, bersaing di kabupaten. Yang saya titip pesan, yang mencintai Mario tidak boleh lagi ada yang saling sumpah seraka, tidak boleh sikut menyikut, tidak boleh caci maki, tidak boleh memfitnah, menghina. Kita tetap menjaga kebersamaan, menjaga toleransi dari perbedaan yang ada. Karena pemilu ini cuma memilih pemimpin dalam 5 tahun. Jadi jangan karena pemilu kita merusak tatanan sosial kita, kebersamaan kita, kekeluargaan kita. Jaga dan rawat dia baik-baik, sampaikan kabar kebaikan supaya kita bisa sama-sama memajukan Papua dari perbedaan yang ada. Saya berharap kita ke depan akan melahirkan kedamaian di tanah Papua dari perbedaan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Ketua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut sedikit karena kita punya waktu sudah habis. Program besar kami tadi, kami coba dengan program-program praktis, yaitu pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau dan memadai kepada seluruh lapisan masyarakat yang hidup di Provinsi Papua. Dulu kami punya KPS yang berlaku untuk orang Papua, tetapi sekarang kami akan integrasikan sehingga pelayanan kesehatan itu wajib dan itu akan diperoleh bagi seluruh lapisan masyarakat. Tentu untuk program kesehatan maupun pendidikan, tadi Pak Kiri sudah sampaikan bahwa sinergitas itu kita perlu. Oleh sebab itu, mari kita pilih pemimpin yang searah dengan kita. Kalau pusat menentukan kepada siapa di provinsi, kemudian di kabupaten, maka Bapak Ibu juga harus punya komitmen untuk memilih pemimpin yang segaris dengan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga program yang tadi kita bicara panjang lebar itu bisa dilaksanakan, bisa disetujui, dan juga bisa didukung oleh
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sampai dilaksanakan di tingkat daerah bawahan, terutama di kabupaten dan sampai kepada kampung atau desa. Kabupaten Kerom, Bapak Ibu, untuk Provinsi Papua adalah lumbung pangan bagi kita. Dan ini merupakan cadangan bagi pemerintah Provinsi Papua. Hari ini semua suplai bahan pangan yang bersumber dari pertanian berasal dari Kabupaten Kerom. Benar ya? Jadi kita harus ciptakan Kerom yang agraris bagi Provinsi Papua. Yang tadi kami bicara itu juga merupakan bagian dari pelayanan pemerintah provinsi kepada kabupaten kota. Jika Tuhan berkenan untuk kami dua, Pak Matius Fakiri dan Argo Romaropen sebagai gubernur di Provinsi Papua, tentu pelayanan-pelayanan yang tadi kami siapkan kepada seluruh lapisan masyarakat akan kami penuhi, bukan sekedar janji. Bukti itu sudah kami lakukan ketika kami ada di pemerintahan pada masa yang lalu. Apalagi kalau suara daripada Bapak Ibu sekalian tadi Pak Ketua Pembina, Pak Pembina Partai Politik di Kabupaten sudah sampaikan bahwa mesin-mesin politik harus bekerja. Bapak Ibu sebagai pimpinan partai, anggota-anggota Dewan yang terhormat, mari kita sama-sama kerahkan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kerom untuk menangkan Mario di Kabupaten Kerom. Setuju? Demikian juga yang segaris dengan kita. Bapak Ibu sudah tahu, silakan pilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu saksikan di depan kami. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Yang terakhir, saya titip untuk Pak Dewan Adat. Saya tahu Kerom ini tidak pernah menjadi ancaman atau gangguan bagi Provinsi Papua, sehingga tatanan adat di Kerom ini tolong betul-betul dijaga, diatur dengan baik, supaya apa yang selama ini diberikan untuk menerima pembangunan bisa terus kita bangun mulai dari Kerom.